Shalom saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Renungan Harian Keluarga, hari Senin, tanggal 5 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan, untuk hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Ya Tuhan, saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan senantiasa menguatkan dan memampukan kami untuk hidup di dalam-Mu Tuhan, melakukan pekerjaan, pelayanan, dan aktivitas bersama dengan keluarga. Bukalah hati pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. RHK hari ini mengangkat sebuah tema, bermegahlah terhadap hal batinia. Adapun pembacaan Alkitab terdapat di dalam 2 Korintus 5 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengalaman pelayanan, ada orang yang sering menganggap setiap keberhasilan yang dicapainya adalah karena kemampuan dan kehebatannya, sehingga ia sering mengagung-agungkan dirinya. Orang-orang seperti itu seringkali menganggap sepele sesama manusia dan tidak suka mendengar nasihat orang lain. Misalnya ada seorang pelayan khusus yang tidak mau mendengar anggota jemaatnya karena dia hanya anggota jemaat biasa. Ada juga seorang yang dipandang memiliki talenta yang luar biasa. Dia sering tampil di depan sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai hamba Tuhan. Namun, di dalam kehidupan sehari-hari, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya karena merasa dia memiliki talenta yang hebat, luar biasa. Bagi mereka, orang lain tidak sehebat diri mereka. Padahal sehebat-hebatnya manusia, ia tidak sempurna adanya, karena telah jatuh dalam dosa. Kita harus mengetahui bahwa satu-satunya yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam pembacaan kita melihat bahwa di Korintus banyak orang yang seperti itu, saudara-saudara. Paulus menyaksikan dalam pembacaan ini, mereka menyombongkan diri mereka dengan kemampuan mereka. Mereka itulah adalah guru-guru palsu. Mereka bermegah karena hal-hal lahiriah, apa yang nampak, apa yang sering dilihat orang. Mereka suka orang-orang menilai mereka dari luar, hal-hal yang lahiriah dan bukan hal-hal yang batinia, seperti apa yang ada di dalam hati mereka. Mereka hanya memikirkan soal bagaimana menjadi sukses di dunia ini. Mereka bahkan memberitakan Injil, tetapi motivasi mereka hanya demi uang dan ketenaran. Sementara Paulus dan rekan-rekannya melakukan pemberitaan Injil itu karena kepedulian terhadap sesuatu yang tersembunyi, yang berhubungan dengan hidup kekal. Paulus berharap jemaat belajar daripadanya dalam menjawab tantangan pelayanan. Dari sinilah kita dapat mengenal bagaimana keberadaan guru-guru palsu, yaitu dengan mengetahui yang sesungguhnya merupakan motivasi mereka dalam pelayanan itu. Jika ditemui ada orang yang lebih mementingkan diri sendiri daripada keutamaan Kristus dalam pelayanan, maka hindarilah mereka dan pemberitaannya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan hari ini mengajak kita sebagai keluarga untuk memiliki kepekaan dan sikap kritis terhadap penyampaian berita Injil. Jangan sampai kita terjebak pada casingnya saja atau kulit luarnya saja. Benarlah ada peribahasa yang mengatakan, "Don't judge a book by its cover." Jangan menilai sebuah buku dari covernya saja. Sebab saudara-saudara, ada kalanya isinya atau apa yang seharusnya disampaikan, yaitu firman Tuhan, tidak seindah dengan motivasi pemberitaannya. Dalam kenyataannya, ada beberapa keluarga Kristen yang meninggalkan gereja dan juga imannya pada Tuhan Yesus akibat hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat lahiriah
yaitu berupa kesombongan rohani dan bukan hal-hal batinia. Karena itu, jadikanlah firman Tuhan yang ada dalam Alkitab sebagai ukuran iman yang benar, bukan apa yang dikatakan oleh pemberita Injil yang menyombongkan rohaninya dan mencari keuntungan pribadi. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki kepekaan dan kekritisan dalam mendengar dan memahami firman Tuhan, agar kami boleh mendapat sesuatu yang bermanfaat dari berita firman-Mu yang benar untuk membangun dan memperbaharui hidup ini. Amin.